Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam tema Blessing in Disguise seri ke-9, yaitu di dalam buku saya seri kedua, Masalah adalah Berkat. Buku seri kedua belum terbit, nanti akan diberi judul Masalah adalah Berkat Tersembunyi. Itu berarti seri kedua. Nah, kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 20, memang cukup panjang. Saya bacakan dulu. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Sebelum perjalanan, di tengah perjalanan, angin taufan mengamuk sehingga mereka hampir tenggelam. Ketika mereka sampai, nah saudara ayat satunya mereka sampai. Pertama mereka dihadang oleh taufan yang luar biasa. Tetapi mereka berjuang bukan mundur. Mereka meneruskan langkah mereka sampai ke Gerasa. Pelayanan mereka, perjalanan mereka yang diganggu, dihambat oleh gelombang, tetap tidak menyurutkan mereka untuk maju. Tetapi mereka terus maju. Haleluya. Ayat kedua. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Dan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dengan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh berlari, ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion," kata setan itu, "karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Maka mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Dan orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Puji Tuhan, masalah adalah berkat tersembunyi. Saudara, kita lihat poin yang pertama, yaitu nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Suatu hari ketika saya melayani seorang yang punya ilmu begitu banyak, pada tahun sekitar 98,
Kami ada persekutuan doa, belum gereja. Ada di kota Surabaya, didatangi beberapa preman, orang-orang yang menjaga keamanan itu dari Bali ke Surabaya. Dan mereka minta dilepaskan ilmu mereka. Ada seorang yang dari daerah sebelahnya Manado situ, dan memang dia bukan Islam, bukan Kristen, tetapi dia punya ilmu yang cukup kuat sekali. Dan dia datang kepada saya dan dia minta dilepaskan. Karena dia tahu beberapa orang berusaha untuk melepaskan dia, tetapi orang yang melepaskan roh jahat itu menjadi gila atau pokoknya tidak baik hasilnya. Dan sebelum mencobanya, dia menyulut rokok dan ditempelkan di badan-badannya, itu pun tidak berbekas sama sekali. Saya ajak masuk di satu ruangan, disaksikan kurang lebih 10 orang lebih yang berlatar belakang berbeda semua. Ada dari Katolik, ada dari Kristen, macam-macam. Ada dari agama leluhur dan sebagainya. Waktu itu saya berdoa sama tanya, Tuhan apa yang harus saya perbuat? Orang itu bersila di depan saya. Dan saya bersila juga di depan dia. Karena dia punya ilmu, saya anggap aja saudara itu lawan tanding. Akhirnya dia merapal, enggak tahu apa yang dia katakan. Tetapi saya berdoa dan kemudian Tuhan bicara, suruh dia baca. Markus pasal 5, ayat 1 sampai dengan 20. Biasanya begitu kan kita sering mendoakan orang itu. Ditanyai terus kita doakan. Tetapi saat itu, waktu bersila berhadapan di depan saya Alkitab, sebelum saya mendoakan, saya bertanya apa yang mau saya lakukan Tuhan. Mau langsung tumpang tangan doa atau apa. Tetapi Tuhan berkata, suruh dia baca. Baca Markus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 20. Sementara dia membaca, kemudian sebelum membaca dia berkata, jangan saya, Pak Fengki saja. Saya sebagai pendeta juga tidak mau berdebat. Saya bilang, oke, saya baca. Tapi roh itu berkata, jangan, suruh dia baca. Saudara, saya belum pernah mengalami seperti itu. Suara begitu keras sekali. Akhirnya saya kembali, bukan saya, kamu yang baca. Baik, kata dia, saya mau baca. Dia pikir sudah biasa membaca di hotel-hotel, karena dia suka ngawal orang-orang kaya juga. Sebelum dia baca lagi, dia bilang, jangan saya, Pak Fengki saja. Saya bilang, ya saya baca. Tetapi roh itu berkata, bukan, dia yang baca. Itu sampai 3-4 kali bolak-balik. Akhirnya tetap roh itu berkata, dia yang baca. Akhirnya saya suruh kamu yang baca. Akhirnya dia nggak tahan, dia baca. Waktu dia baca, saudara, itu kita lihat ayat 1, 2, 3-nya ya. Ketika dia baca, suaranya merdu karena orang daerah luar Jawa. Dia berkata, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat 2, baru saja Yesus, jadi saya begitu dia ngomong Yesus, di iramanya diputer. Baru saja Yesus, wah saya pikir ini orang menghina sekali gitu saudara. Jadi saya tidak bisa konsentrasi untuk mendoakan. Saya bilang ini orang keterlaluan. Tidak bisa menghormati iman seseorang padahal dia minta tolong, bukan saya mendatangin. Terus saudara ayat 3, orang itu diam di sana, tidak ada seorang pun lagi sang meringatnya. Ayat 4. Nah, saudara, begitu ayat 5 coba kita lihat dulu. 6, terus. Nah, ayat 6. Ketika ia melihat Yesus, loh saudara, suaranya diperpanjang namanya, Yesus. Jadi saya nggak bisa apa-apa, saya cuman, wah ini orang betul-betul, maksudnya kurang bersahabat ini. Masa nama itu dilecehkan. Kemudian yang ketiga lagi, ada nama lagi. Kemudian saudara. Belum sampai tiba-tiba dia terangkat dari duduk silanya. Orangnya gemuk hitam, saudara. Lompat tinggi,
matanya terbalik, lidahnya panjang sebegini. Saya dari bawah lihat melongo. Ini kurang lebih 90-100 kilo lebih. Gede badannya itu. Saya terkejut, saya belum doa, belum apa, tiba-tiba sudah seperti itu. Akhirnya teman saya kiri kanan yang badannya besar, yang ukurannya sama, itu Pak John almarhum sama Pak Irwan, ini pendeta Surabaya, pegang kiri kanan sama-sama besarnya. Dua orang yang besar ini, saudara, dibuat putaran saja loh. Jadi gantung, diputar saja. Apalagi saya yang seperti cakwe begini. Saya pikir, wah kok seperti ini? Diputar mereka. Karena diputar, ya saya kesadarannya pulih kembali. Saya langsung dari bawah berusaha berdiri. Saya hardik dalam nama Yesus. Setan, diam. Tiba-tiba saudara, ini orang dilepaskan dan dia mulai ngamuk sambil pelan-pelan turun. Saya hadir dalam nama Yesus. Nama itu penuh kuasa. Akhirnya dia lemas, tidur. Waktu tidur, sebelumnya tidur itu beberapa orang lari dari kamar. Nabrak pintu ditabrak semua. Mungkin sisa cuma 4 orang. Dari 10 lebih itu sisa 4 orang. Orangnya sekarang masih hidup semuanya. Cuman almarhum John saja yang sudah dipanggil Tuhan. Nah, ada satu lagi, bapaknya Pak Irwan sudah dipanggil Tuhan. Nah, saudara, setelah itu orang-orang pada lihat sudah dipegang, dia tidur sudah dipegang, orang-orang pada datang semua. Datang semua, saya mendoakan. Karena ada beberapa orang takut, gak berani doakan. Di belakang saya, kepala saya didoakan saudara. Karena dia takut deketin itu, waktu saya mendoakan ini, saya didoakan dalam nama Yesus. Ya tambahin kekuatan mungkin. Ya imannya double. Jadi mungkin dia takut, jadi saya yang tekan-tekan saudara. Jadi ngomong setan keluar, setan keluar. Ya terima kasih lah. Sekali mungkin ada setannya tubuh saya juga keluar saudara. Dan akhirnya saudara setelah selesai itu, saya bilang diamkan. Dia diam. Tidak lama lagi dia buka mata. Buka mata, ya menggeram lagi. Menggeram lagi saudara, matanya terbalik lagi. Dia berdiri pelan-pelan. Waktu berdiri pelan-pelan saya bilang, sudah gak apa-apa. Biar saja kita mengelilingin. Jangan diam saja, diam. Pemain gitar pun saya suruh main gitar, hilang orangnya. Hilang, jadi gak ada gitarnya. Hilang semuanya, pada kabur semua. Waktu itu dia lihat satu orang dilihat. Ya beberapa dia lihat. Begitu kurang lebih 6 orang, begitu dia mau melihat, dia lihat yang ada satu orang lagi, satu orang sudah pegang tangan begini. Ini orang masih belum pendeta, saudara. Tadi namanya saya sebut itu, dia bilang pokoknya dia pukul, saya pukul kembali. Saya bilang sudah diam enggak apa-apa. Orangnya enggak mukul, cuma wah gitu menakutkan semua. Setan itu kan seperti singa mengaum-ngaum, siap menelan orang yang dapat ditelannya, yang dapat. Akhirnya begitu lihat mata saya berkata hadir dalam nama Yesus lagi, jatuh lagi saudara. Wah pokoknya itu kurang lebih setengah jam lebih, hampir 1 jam. Akhirnya dia sudah pulih, saya suruh minum, akhirnya ilmunya semua keluar muntah semuanya. Dan malam hari dibawa ke rumahnya Pak Irwan diganggu sama gurunya. Karena dalam mimpi gurunya datang kurus, mukanya begitu-begitu saudara. Datang marah-marah dan dia mau, ya pokoknya seperti itu mimpi Pak Irwan bisa ceritakan sendiri lain kali. Akhirnya dia bangun, dia berkata, gurumu model begini, iya mukanya kok rusak. Nah itu karena itu namanya ilmu 88 ya. Pokoknya kalau muridnya kena, gurunya kena. Kalau muridnya diserang, gurunya bantu. Jadi saudara disitulah akhirnya hari itu juga, besok paginya kan, itu malam. Orang itu malamnya mendapatkan mimpi, Mazmur 23. Nah, boleh saya baca ya? Mazmur 23. Ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Yesus, nama Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena namanya. Sebab engkau besertaku,
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jangan takut dalam lembah kekelaman. Ada firman Allah. Terus ada nama Tuhan. 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di tengah persoalan Tuhan masih memberi kepada kita hidangan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Ayat 6 yang terakhir. Perhatikan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Coba ikutin. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Sekali lagi. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai akhir hayatnya. Dia datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah gembalanya. Ketika dia mendapatkan mimpi ini, suara ini, firman ini, dia nggak tahu. Tetapi dia melihat sepertinya rumput, air yang tenang, taman yang bagus. Saudara. Dan dia melihat bagaimana seorang wajah putih dengan lembut, kasih, memegang tongkat sebagainya. Nah saya katakan itu Mazmur 23. Apakah saudara hari ini tidak yakin bahwa nama Tuhan itu nama di atas segala nama? Nama Yesus di atas segala masalah kita. Walaupun kita di lembah kekelaman sekalipun, kita tidak akan takut bahaya. Karena Tuhan menyertai kita, tongkat dan gadamu. Bahkan saudara, kita akan diam di rumah Tuhan. Dia menyediakan hidangan kepada kita di hadapan lawan, di hadapan musuh kita, di hadapan orang-orang saudara yang mungkin penagih hutang. Karena apa? Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ketika nama Tuhan ada di dalam diri kita. Ketika nama Tuhan itu di atas segalanya. Saya yakin saudara. Walaupun di lembah, di paling bawah sekalipun. Nama Yesus tidak di bawah lembah. Nama Yesus di atas lembah. Walaupun kita ada di lembah. Kita tetap ada di atas. Karena nama Yesus. Saudara punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, penyakit apapun juga. Nama Yesus harus di atas nama masalah itu. Jikalau nama Yesus di bawah masalah itu, kita akan dilibas. Nama Yesus harus di atas penyakit kita. Jikalau nama penyakit ada di atas nama Yesus, kita akan terus sakit. Kita memulihkan penyakit bukan nama Yesus. Tidak sedikit orang Kristen mengeluh masalah, mengeluh penyakitnya. Makanya perjalanan hidupnya, persoalannya enggak pendek tetapi semakin panjang. Seperti bangsa Israel dan perjalanannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, nama Yesus harus di atas semua harta, kedudukan, jabatan kita. Jikalau nama-nama itu di atas nama Yesus, kita menjadi Tuhan. Kita akan hancur dengan kesombongan, kemegahan. Nama Yesus harus di atas nama gereja kita, nama denominasi kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita memuliakan Yesus, bukan denominasi di atas nama Yesus. Jikalau sinode denominasi kita, saudara, itu di atas nama Yesus, maka kita akan berkelahi terus. Kita akan pecah-pecah karena perbedaan. Nama Yesus harus di atas semua denominasi gereja. Nama gereja kita, nama sinode kita, hanya nama Yesus. Bahkan doktrin kita harus di bawah nama Yesus. Jikalau nama Yesus, doktrin di atas nama Yesus, kita akan menganggap satu sesat. Hanya saudara saja yang merasa benar padahal juga sesat. Ya, saudara lihat ini, nama Yesus harus di atas nama istri, nama keluarga, nama kita, nama anak kita, nama orang yang kita cintai. Jikalau nama itu di atas nama Yesus, kita sudah memperhalakannya itu. Saudara, bukankah Yesus yang memberikan? Kita boleh mencintai dia, mengasihi, tapi harus Yesus di atas segala-galanya. Jikalau seseorang tidak meninggalkan ayah ibunya, keluarga orang tua, rumah dan hartanya, anak istrinya, dia tidak layak bagiku. Bukan berarti kita harus meninggalkan, artinya harus ditinggalkan di bawah nama Yesus. Demikian juga hobi, dosa kita, mabuk kita, saudara. Jikalau mabuk kita, hobi kita, pekerjaan kita, itu di atas nama Yesus, maka kita menjadi orang yang berdosa, orang yang penuh dengan kejahatan. Kita akan, hobinya kita melebihi dari nama Yesus, itu akan celaka. Suatu hari ketika saya ada di kota Palu, saya seminar KKR, ada seorang pendeta di situ, dia kena sakit kencing batu sekian bulan, dan dia hendak operasi.
Karena dia tinggal di kabupaten, dia pergi ke kota provinsi. Sekali mendengar juga mau operasi. Ketika dia mendengar firman Tuhan tentang nama Yesus di atas segalanya, dia kemudian dia pulang, dia berteriak, Yesus, Yesus. Biasanya dia berkata, aduh sakit saudara. Tetapi itu waktu sakit dia bilang, Yesus. Saudara, batu itu keluar. Karena batu itu terkejut. Karena orang itu biasanya berkata, aduh mama, aduh istriku, saudara. Tapi ketika Yesus, batunya kaget. Langsung keluar, saudara, panjang juga, batunya tajam. Asalnya dia mungkin begini, begitu dia terkejut bisa, saudara, ujungnya ke ujungnya aja keluar gampang. Nama Yesus di atas segala nama. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit surga dan yang di atas bumi, saudara, semua makhluk, dan yang di bawah bumi harus takluk juga setan-setan. Makanya malaikat pun menyembah kepada Yesus. Walaupun Yesus masih bayi, malaikat pun menyembah semuanya. Terus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Oleh karena itu saudara, kalau Bapa saja memuliakan Yesus, meninggikan Yesus, mengapa kita merendahkannya? Kita sekarang mengganti nama Yesus, bukan Tuhan lagi, bukan Allah lagi, padahal Bapa meninggikan, memuliakannya. Roh Kudus juga bersaksi tentang Yesus dan memuliakan Yesus. Kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan Roh Kudus berkata bahwa Yesus memuliakan Yesus. Kenapa kita memuliakan diri kita dan yang lainnya? Poin yang kedua, masalah adalah pupuk rohani. Bagaimana orang Gerasa ini, saudara, karena nama Yesus, Yesus menghadik setan itu keluar. Ternyata persoalan-persoalan di hadapan Yesus. Murid-murid melihat persoalan sebelum perjalanan. Ada badai yang menimpa kapal mereka. Mereka berteriak ketakutan dan mereka tidak sampai mundur ke belakang. Mereka tetap berlayar maju ke depan. Masalah adalah pupuk rohani. Haleluya. Ketika mereka melihat bagaimana Yesus meneduhkan tauan, iman mereka bangkit kembali. Sehingga ketika Yesus turun di Gerasa, begitu ada setan legion itu datang, murid-murid gak takut lagi, saudara. Karena apa? Masalah adalah pupuk rohani. Ketika kita di dalam masalah, jangan saudara takut, jangan itu saudara menangis. Karena itu bukan racun. Kecuali kalau saudara berdosa, kecuali kalau saudara meninggalkan Yesus. Kecuali saudara mulai menipu orang, kecuali kalau saudara hidup di dalam dosa kejahatan. Atau saudara mendatangkan celaka masalah bagi orang lain. Tapi kalau masalah itu datang tanpa sengaja, dia datang menimpa kita mungkin karena kesalahan kita. Tapi itu tanpa sengaja. Saudara, kita bertobat. Maka masalah itu menjadi pupuk yang akan menyuburkan rohani dan iman kita. Haleluya. Oleh sebab itu ada masalah. Jangan membuat kita putus asa. Jangan membuat kita mundur dan bunuh diri. Jangan membuat kita menjadi stres. Saudara. Tetapi kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Memang tidak gampang saudara lakukan. Bicara gampang. Tapi harus dicoba dahulu. Coba dahulu. Saya bacakan 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Saudara-saudara, kami hendak memberitahu kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, mereka diizinkan ada pencobaan berat dalam berbagai penderitaan. Apa yang terjadi? Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, bukan miskin, sangat miskin. Namun mereka kaya dalam hal kemurahan luar biasa. Jadi penderitaan itu bukan racun membunuh orang. Penderitaan jadi pupuk. Mereka walaupun dalam penderitaan, berbagai macam penderitaan. Mereka semakin sukacita karena ada pupuk, saudara. Ada pupuk, itu menyuburkan tanaman walaupun ada angin kencang. Tanaman itu bukan saudara jatuh, dia semakin berakar ke dalam. Apalagi ditambah pupuk, maka dia menjadi kuat, menjadi sehat.
Sehingga tanaman itu tidak takut dengan angin. Membuat dia semakin berakar. Demikian ada masalah. Berakarlah kepada Yesus Kristus. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa. Miskin dia memberi lebih. Seperti seorang janda. Mereka mengalami penderitaan. Mereka sukacita. Saudara. Wih, luar biasa. Mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam hal kemurahan. Gereja Best, gereja yang dimana saya melayani Blessing the Spirit, bukan gereja yang besar, tetapi sedang bertumbuh. Ada 59 cabang, tapi rata-rata ada jemaatnya 30, ada juga 200, 300, tapi kami kan masih baru sejak tahun 2006. Jadi biaya cukup besar sekali, tapi kami tidak bicara biaya. Kalau kita bicara sewa pasti juga kita ngomong nggak mungkin nutup. Tetapi kami tidak bicara minta uang. Kami tidak bicara khotbah tentang uang. Tuhan mencukupi. Walaupun kami menderita, kami sangat miskin, kami sukacita. Bukan menggerutu. Halo, jemaat Tuhan, pendeta-pendeta. Inilah satu rahasia, bahkan sangat miskin memberi kemurahan. Gereja kita ketika ada masalah, walaupun kita masalah juga, walaupun kita kekurangan, kita membagi-bagikan juga. Kepada daerah-daerah pedalaman yang miskin, kepada teman-teman yang kesusahan, walaupun tidak banyak dan tidak semuanya rata. Karena kami juga tidak bisa tahu dengan semuanya dengan baik. Pasti ada yang terlewati. Terus, ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh. Mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, inilah ketika para rasul itu memberi contoh sukacita di tengah penderitaan. Sangat miskin tetapi hal kemurahan menggerakkan orang-orang sekitarnya. Mendapatkan kasih karunia. Orang yang bisa sukacita di tengah penderitaan. Orang yang bisa bermurah hati ketika dia jatuh miskin. Saudara, itu kasih karunia. Sehingga orang lain melihat dia punya sampai juga memberi kemurahan kepada orang lain. Itu dikatakan kasih karunia. Kalau kita kikir, kalau kita menahan, alasan gak ada duit, mungkin alasan saudara apapun juga. Saudara ingat, kasih karunia tidak ada pada kita. Jangan mengatakan kita pandai menyimpan uang kita. Saudara, terus kita pura-pura jadi orang miskin. Kita memejamkan mata kepada orang miskin. Kepada orang yang susah. Walaupun kita tidak memberi banyak. Cobalah bermurah hati. Berbahagialah orang yang murah hati. Nah, itu Matius pasal 5. Karena ia akan beroleh kemurahan. Luar biasa berbahagia. Kita lihat dulu firman Tuhan. Di dalam kitab Ayub 23 ayat 10 sampai dengan 12. Ayub saudara tahu bagaimana seorang konglomerat saat itu. Dia punya anak laki perempuan, dia punya ternak, dia punya rumah, dia punya semuanya. Dia orang yang kaya, meminjamkan uang kepada banyak orang. Dia orang yang saleh, tapi satu hari ternaknya semuanya dirampok, anak-anaknya mati. Dia sendiri kena sakit kusta yang sangat gatal sekali sampai dia pakai pecahan kaca, digaruk-garuk, istrinya meninggalkan dia. Tetapi saudara tahu, ternyata masalah itu adalah pupuk rohani. Membuat apa? Membuat Ayub mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara membaca nanti Ayub yang 40 lebih, sekarang mataku melihat dia. Dahulu aku mendengar kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Luar biasa. Itu namanya pupuk rohani. Jadi bukan hanya itu. Kalau kita melihat Ayub itu saudara, bukan hanya diberkati, umurnya lebih panjang, ditambah lebih panjang sampai dia bisa melihat keturunan ketiga, anak-anaknya Yemima dan sebagainya, cantik-cantik, sampai terkenal di mana-mana, kekayaannya dikembalikan semuanya. Bukan hanya itu. Tetapi Ayub berkata, dulu kata orang, aku mengenal Tuhan. Sekarang mataku sendiri melihatnya. Alangkah indahnya. Saudara, pengalaman-pengalaman kesulitan adalah pupuk rohani untuk mengenal Allah. Saya bacakan kata Ayub. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku,
Aku akan timbul seperti emas. Terus, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Luar biasa ini. Ini padahal dia lagi penderitaan. Dia lagi hancur. Dia lagi anaknya mati. Ditinggal istrinya lagi sakit. Dia lagi miskin. Malu. Harga dirinya jatuh. Tetapi dia berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak mau menyimpang. 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Hatinya menyimpan firman Allah. Saudara, ketika ada masalah, hati imannya bertumbuh. Jadi saudara, jangan masalah ini iblis mencurinya. Sehingga saudara seharusnya mendapat berkat yang tersembunyi. Tetapi saudara lihat sendiri. Kita lihat dulu Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 5. Saya bacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran didikan orang tua, yaitu didikan Tuhan, yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, muda gampangan. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, yaitu Tuhan kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup di tengah masalah persoalan. Itu didikan Tuhan. Supaya kita dilatih. Supaya kita dipupukin. Saudara. Supaya apa? Supaya kita lebih taat kepada Bapa. Supaya kita boleh hidup. Orang yang taat akan hasilnya bagus. Mungkin kita sekarang taat-taat biasa. Belum ada ujian-ujian. Seperti anak sekolah. Belum ujian, belum ketahuan. Oleh karena itu ketika ada ujian. Makanya Ayub berkata, seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Dia punya keyakinan. Kalau Allah mendidik aku, Allah mengizinkan masalah. Allah mendidik aku dan persoalan penderitaan. Aku bukan jatuh, tapi aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Saudara, suatu hari saya tulis di dalam buku saya, masalah adalah berkat. Saya punya masalah begitu banyak. Toko saya disita, mobil saya juga sulit, di bank-bank ya uang saya tidak boleh keluar masuk lagi karena urusan pengadilan. Wah, setengah mati. Karyawan itu ada 200, harus digaji juga, nggak bisa kerja. Gimana ini? Nah, kita tunggu 1 bulan, 2 bulan nggak bisa. Ternyata pengadilan itu lama sekali. Bisa 4 tahun lebih, saudara. Dan saat itu semua rumah-rumah, jam, AC, mebel, semua ya saya kasihkan orang. Sesuai dengan barang-barang yang dititipkan yang kena sita itu. Padahal itu belum kebeli, disita. Mungkin sebagian sudah kebeli juga. Yang belum, yang tidak mau orang ambil itu ada 3. 1, sepeda lama. Sepeda lama zamannya tahun 60. Saudara, itu waktu istri saya masih kecil. Jadi itu saya kasihkan pembantu saya pakai itu masihan. Karena nggak ada mobil. Ya seperti sekarang ini, banyak orang malam-malam sepedaan, olahraga. Saya dulu malam-malam sepedaan karena stres. Supaya saya keluar keringat, supaya saya tidur nyenyak. Banyak pikiran. Terus ada 2 anjing kecil. Saudara, nggak bisa dijual. Kalau kirim ke Sulawesi Utara bisa repot juga, saudara. Tetapi yang terakhir mesin ketik kuno, orang nggak mau. Itu saya ketik untuk firman Allah. Dan saya
ngomong, Tuhan, kalau Engkau memberi aku kekuatan, aku bikin iblis stres. Saya dikasihlah kekuatan pekerjaan bagus. Saya bikin iblis stres. Saya mati-matian pelayan. Pegawai-pegawai saya gaji, tapi hari tertentu saya suruh pergi rumah sakit. Saya suruh pergi gereja kor, vokal group. Wah, pokoknya penginjilan. Tetapi ketika saya jatuh, pegawai saya nangis. Saudara, saya cuma berkata, Tuhan, saya susah. Waktu saya kuat, iblis saya buat stres. Tetapi sekarang, saya jatuh, iblis buat saya stres. Tapi saya mau buat iblis depresi ketika saya stres. Itu prinsip yang sekarang saya pegang terus. Kalau saya kuat, saya bikin stres iblis itu. Tapi ketika saya turun stres, saya tidak akan stres sampai depresi. Saya bikin dia depresi. Makanya di tengah gereja saya, ketika gereja ada masalah besar, ada orang yang begini, begitu, yang menghancurkan gereja, memecah gereja atau macam-macam memfitnah, saya hadapin gak bisa, saya buka gereja satu lagi. Saya bikin setan itu depresi. Sehingga setan berpikir begini, ini orang satu. Saya bikin susah, malah buat saya lebih susah. Lebih baik orang seperti ini jangan dibuat susah. Tapi dia tetap susah juga, saudara. Nah nanti kalau kita melihat yang ketiga, masalah menjadikan seseorang pejuang. Ini loh kuncinya. Masalah menjadikan seseorang pejuang. Saudara kita lihat dulu Markus pasal 5, ayat yang ke-18 sampai dengan 20. Bagaimana orang yang gila atau tidak waras itu yang kerasukan legion, setelah disembuhkan, dia mau minta ikut Yesus. Pada waktu, saya bacakan, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, lucu kelihatannya saudara. Tetapi Yesus berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. 20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Haleluya! Tuhan menyembuhkan seseorang. Orang ini sudah sekian tahun di penjara oleh setan. Dirantai, tidur di kuburan, memukul dirinya sendiri. Tetapi Tuhan membebaskannya. Apakah dia ikut Yesus salah? Tidak. Kita juga ikut Yesus. Banyak orang ikut Yesus rame-rame. Tetapi orang ikut Yesus harus sangkal diri dan pikul salib, Bapak Ibu. Makanya ketika orang itu ikut Yesus secara fisik, dipikir cuma mau ikut saja. Yesus gak mau. Orang yang ikut Yesus harus punya tanggung jawab. Artinya masalah menjadikan seseorang pejuang. Akhirnya orang ini ikut Yesus gak bisa. Ternyata tujuan Yesus ikut Yesus adalah memberitakan, berjuang memberitakan Injil di daerah-daerah. Jadi bukan rame-rame mau lihat mujizat. Aku ke gereja mau lihat mujizat, dapat teman banyak, orang kaya kiri kanan. Aku bisa kenalan, nanti aku pakai nama Fengki, aku kenal Pak Fengki. Saudara, supaya dipercaya orang, nah itu bahaya sekali. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, masalah menjadikan dirinya seorang pejuang. Berjuang untuk firman Allah yang luar biasa. Dia anggap orang gila, tapi dia berjuang. Mungkin waktu dia datang ke rumah orang nutup semua pintunya. Ini orang gila, ngelempar batu. Tapi dia bilang, aku dulu di pekuburan, sekarang aku bisa sembuh. Hai orang-orang kampung, bertobat. Mungkin aku dulu sebagai orang gila yang di kuburan memukul diri sendiri, melempari batu kepadamu. Tetapi mungkin di antara kamu, orang kampung ada yang gila seperti aku. Gila mabok, gila perempuan, gila judi, gila hobi juga. Termasuk kita hari ini, kita gak gila di kuburan. Kita gak gila dirantai mukul diri sendiri. Kita gak gila lempar batu rumah orang. Tapi kita gila menghancurkan rumah tangga kita. Kita gila menghancurkan hati orang tua kita. Kita mabuk, narkoba, bertobat. Jangan main-main saudara. Terus mungkin kita gila hobi, berzina. Mungkin gila apa saja saudara. Ya, gila narkoba, gila apa saja. Ya. Itu tidak bagus. Banyak orang gila tidak di kuburan, tapi di tempat diskotik. Banyak orang gila, saudara, bukan ada di kuburan,
Tetapi di gereja juga ada. Orang yang mau cari nama, orang yang sombong, orang yang kikir, orang yang membanggakan dirinya. Oh saudara, terlalu banyak sekali. Baiklah, kita juga gila. Saya juga gila. Tapi gila saya memberitakan Injil supaya orang dibebaskan dari gila-gila yang gak karuan itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan ini satu dulu. Yaitu Kejadian 29 ayat 18 sampai dengan 20 dan 27. Saya kasih contoh Yakub sebagai pejuang. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu Laban 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku, kata Laban, saudaranya daripada ibunya Yakub. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Baru pelayanan 7 tahun. Baru 3 tahun udah babak belur, saudara. Ini cinta sama orang. 7 tahun kerja. Itu dianggap cuma beberapa hari. Bayangkan kita baru 3 tahun pelayanan. Begitu ketemu hari Sabtu, waduh minggu lagi. Celaka saudara. Katanya cinta Tuhan, cinta di mana? Baru ibadah 2 kali, waduh 2 kali. Baru ibadah 3 kali, waduh 3 kali. Begitu ibadah seminggu 4 kali, 5 kali, dia enggak waduh lagi. Cuma dia berkata, tolong doakan Pak Pendeta, supaya lemari saya jangan pindah di luar. Istrinya ngamuk-ngamuk. Ya harus berjuang untuk Tuhan. Enggak mungkin ada orang pelayanan itu enak-enak semua. Pasti ada perjuangan. Terus kita lihat ayat 27. Jadi bekerjalah, 27. Genapilah dahulu, karena dia waktu menikah ternyata dikasih Lea. Akhirnya Yakub protes. Ini terjadilah, Rahel berikan aku. Kata Laban, kamu kerja 7 tahun lagi. Tapi 7 hari kamu mesti bareng sama Lea dulu. Supaya orang jangan marahi dia. Tetap menjadi istrimu. 7 tahun setelah itu kerja. Nah akhirnya apa? Kita lihat. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun. 14 tahun. Untuk dapat Rahel. Luar biasa. Saudara pasti ngomong, saya pejuang Pak. Saya setiap malam keluar 1 juta di karaoke, diskotik. Hanya untuk berjuang supaya dapat Santi. Itu repot juga saudara, itu dosa loh. Ya kalau saudara belum kawin mau cinta orang. Ini saudara uang-uang siapa, hidup di tengah-tengah kegelapan, pesta pora itu tidak boleh. Siapa mau ngambil? Saudara menantu, kalau kita hidup seperti itu. Itu yang pertama, yang kedua. Ketika dia mulai sudah dapat pernikahan ini, akhirnya dia tidak punya uang. Berilah aku harta. Oh nggak bisa, kamu harus kerja. Laban itu orangnya tamak. Ambisi, serakah. Menantunya sendiri gak dikasih, padahal dapat 2 anaknya. Suruh kerja lagi. Makanya saudara, langsung juga. Apa yang dikatakan? Yakub berkata, boleh. Aku jadi kambing domba yang bintik-bintik, yang loreng-loreng milikku. Nanti aku gembalakan, mana yang bintik-bintik, yang loreng-loreng milikku. Setuju, karena kebanyakan putih-putih. Gak ada bintik-bintik, loreng-loreng. Tetapi saudara kalau kita baca ayatnya, Tuhan datang kepada Yakub dalam mimpi. Aku akan berkati engkau, akan kupanggil kamu kembali pulang. Oleh sebab itu engkau akan lebih kaya dari Laban. Dan hartamu, ternakmu itu akan banyak. Karena yang akan lahir bintik-bintik dan belang-belang seperti yang kau katakan. Luar biasa saudara. Begitu kambing dombanya beranak, bintik-bintik dan belang-belang. Beranak lagi bintik-bintik dan belang-belang. Akhirnya Laban dapat yang tua. Yaitu betina sama jantannya. Semua anaknya itu bintik-bintik dan belang-belang. Dia lebih kaya. Itu kedua. Ketiga, saudara. Dia waktu bergumul dengan Allah. Itu ada ceritanya. Saudara, bergumul dengan Allah. Nah waktu bergumul kita baca Kejadian 32 ayat 24 sampai panjang sekali.
Ya enggak apa-apa. Kejadian 32. Oh itu apa itu ya? Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergumul dengan orang itu. 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub pejuang. Masalah membuat dia menjadi seorang pejuang. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya Yakub. Ya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah, Elohim atau El, dan manusia, dan engkau menang. Oleh sebab itu disebut Israel, itu Elohim atau El Allah. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Saat itu terkenal nama Allah itu Yahweh. Tetapi Saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Saudara, Yakub tanya namanya siapa? Enggak dikasih tahu. Musa tanya, oh, siapa namamu? Tidak dikasih tahu. Saudara, papanya Simpson tanya, siapakah namamu? Nama itu ajaib. Engkau juga tanya namaku juga. Tidak diberitahu. Kenapa? Waktu Allah turun ke bumi, malaikat Gabriel berkata, sebut nama Yesus. Itulah nama Allah sesungguhnya. Saudara. Makanya Allah memuliakan, meninggikan nama Yesus di atas segala nama. Supaya semua sujud. Luar biasa. Ini saya nggak cerita nama lagi. Ini sudah lewat tadi. Lalu diberkatilah Yakub di situ. 30. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya aku telah melihat Allah, Allah. Berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Peni dan El itu Elohim. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging menutupi sendi pangkal paha karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Sakit dia berjuang, terus berjuang. Waktu sakit dia tetap pegang karena dia sudah 14 tahun. Dia belum mengambil hak kesulungan. Dia harus meninggalkan, itu berjuang. Dia berjuang juga mendapatkan kambing domba. Sekarang dia berjuang dengan Allah. Dia tidak mau kalah. Walaupun harus pincang sekalipun. Saudara, ini berjuang. Minta berkat, dikasih nama. Langsung dilepas. Dari Yakub menjadi Israel. Karena ada kata El. Itu Elohim. Makanya ketika Yesus turun ke dunia. Jabatannya Immanuel. Allah Elohim beserta dengan kita. Jadi manusia. Haleluya. Kita lihat yang keempat, yang terakhir. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan bertanggung jawab. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 29. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Oh ini nyanyian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Lebih cocok begini daripada baca. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, namanya. Saudara, carilah nama Tuhan, tangannya terulur kepadamu. Suara saya kalau belum khotbah pasti enak. Setelah khotbah lebih enak lagi. Mungkin penyanyi-penyanyi nyanyi orang telinganya enak syahdu. Tapi kalau saya nyanyi, saudara telinga gak mungkin rasa enak. Tetapi hati damai, penyakit hilang, hutang hilang. Jangan lupa Tuhan. Terus, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tuhan tanggung jawab. Kalau kita mau sungguh-sungguh anak cucu kita tidak akan minta-minta. Makanya sebagai seorang pendeta jangan minta-minta. Sebagai seorang pelayan Tuhan jangan minta-minta. Di gereja kita, saudara, pendeta, gembala, pekerja, penginjil, tidak boleh minta-minta. Hutang pun tidak boleh. Nyender juga tidak boleh. Banyak orang nyender. Wah, aku berdoa.
belum diberikan, imanku melejit. Aku yakin dapat kijang. Wah, saudara, dapat kijang. Nah, itu nyindir. Gak usah. Beritahu kepada Tuhan, Tuhan itu hidup. Kerap kali kita khotbahnya bagus, tetapi hati kita itu mengandalkan manusia. Kita gak yakin ada Tuhan yang menolong kita. Sehingga kita minta-minta, saudara. Tinggalkan iman kita harus berjalan, harus teguh. Terus, tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Menjadi berkat, tanggung jawab. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jangan menjadi orang fasik. Percaya Tuhan, tapi mengandalkan kekuatannya. Tidak ngomong sama Tuhan. Bermain politik di gereja, hati-hati saudara. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Siapakah yang menulis ini? Daud. Siapakah Daud itu? Daud dididik Tuhan sebagai seorang gembala, mengalahkan Goliat. Kemudian dia dikejar-kejar Saul. Dia tinggal di lereng-lereng, di bukit-bukit, di gua. Tuhan mendidik ke dia. Tuhan memberkati Daud menjadi raja. Tapi beberapa tahun kemudian setelah diberkati, dia terancam nyawanya. Bahkan dia pergi ke Filistin musuhnya. Dia pura-pura gila. Begitu menderita sekali. Mazmur 34 ayat 1. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek. Sehingga ia diusir lalu pergi. Katanya dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Daud mengatakan demikian. Dia telah melewati yang luar biasa. Tuhan memberkati Daud menjadi raja. Tidak langsung menjadi raja. Persoalannya segunung. Lebih daripada Goliat yang dihadapinya. Filistin, bangsa, Saul, dan sebagainya. Dia sampai pura-pura gila. Tetapi tidak gila. Kalau kita kena masalah. Saudara ngomong, aku pura-pura gila seperti Daud. Bukan, kita gila beneran. Daud itu sampai pura-pura gila saking stresnya. Saudara, tetapi Tuhan angkat dia menjadi raja. Karena Allah, Tuhan itu bertanggung jawab. Apa yang dia katakan, walaupun melewati sesuatu yang sulit sekalipun, di lembah kekelaman, Tuhan akan angkat kita. Karena namanya di atas masalah, di atas segalanya.